Oke, masih ada yang belum beres? Masih ada yang belum beres. Kita belum pernah mendengarkan. Hendra, apakah Anda masih ingin untuk berpisah dari istri Anda? Enggak, Mas. Saya akan mempertahankan keluarga kecil saya ini. Kenapa berubah? Karena saya sangat mencintai dua-duanya, Mas. Ya, saya tahu. Anda waktu mau menceraikannya pun Anda bilang atas dasar cinta. Apa yang membuat Hendra sekarang berubah? Karena perubahan dari keluarga kah? Oke, satu hal. Saya akan nanya Hendra sekarang. Hen, anak Anda udah sakit lama, terus Anda bilang berulang-ulang sini loh. Saya yang bayarin. Loh enggak, Pak. Yang selama ini ngobatin Anda. Betul? Iya. Betul. Sebelum usaha saya hancur, saya yang Setelah hancur? memang dengan istri dan Oke. Baik, barangkali. Istrinya. Oke, baik. Ada nggak dari penonton yang mau membantu nih? Bentar, oke. Bentar. Hah? Oh. Benar ya, Pak? Alex. Siapa namanya? Alex. Alex. Siapa Anda sebenarnya? Alex ngapain di sini? Terangkan siapa Anda sebenarnya? Begini Mas Helmi, Ibu. Saya Alex. Saya dulu pernah sebulan yang lalu, Sekarang Anda apa? Kerja? saya seorang pengusaha. Pengusaha. Ya. Wow. Nah, sebulan yang lalu, saya mau dirampok Hmm. oleh 3 orang Di pelabuhan. di pelabuhan. Dan tiba-tiba ini, Hendra ini menolong saya. Hmm. Dia tanpa memperhitungkan nyawanya, dia menolong saya. Sampai semua preman itu kabur semua. Hmm. Nah, pada saat preman itu kabur, saya ingin memberikan sesuatu buat dia. Hmm. Tapi dia menolaknya, Mas. Hmm. Dia bilang, saya ikhlas. Hmm. Ya, kemudian beberapa hari kemudian, saya menyuruh staf saya untuk bertemu dengan Mas Hendra pun, dia tetap menolaknya. Hmm. Karena dia bilang, saya ikhlas. Sombong juga Anda, Hendra. Dalam keadaan tidak punya uang, ada orang mau bantu kamu sombong juga ya? Dasar kemanusiaan, Mas. Begini Mas Helmi. Tadi, Bentar. saya nggak sengaja telepon Hendra, Hendra kamu ada di mana? Saya ada phone-nya firasat nggak enak. Karena saya juga nggak tahu Mas, ternyata Mas Hendra punya masalah serumit ini. Hmm. Tadi saya nggak sengaja, saya sore itu lihat Hendra kok lihat suatu gedung. Hmm. Dan saya masuk, saya ikutin. Sampai saya hadir di sini, saya menyaksikan apa yang terjadi di sini. Terus apa yang Anda tawarkan sekarang? Sekarang, Mas Hendra, dan buat Ibu ya, untuk semua biaya pengobatan dan operasi dari putri Mas Hendra, semua akan saya tanggung. Dan satu hal lagi ya, Oke, bentar. Bentar. dan satu hal lagi, bila Mas Hendra berkenan, mulai besok Mas Hendra bekerja di perusahaan saya. Saya tunggu Mas Hendra. Mas, buat saya, Oke. buat saya, Ya, Bu. kalau pekerjaan itu diberikan sama Hendra, buat saya nggak ada masalah. Oke. Tapi pengobatan cucu saya, tetap saya yang tanggung. Karena itu cucu saya. Oke. Baik. Barangkali Hendra akan terima. Enggak, Mi. Kalau sebentar, kalau ini dipergunakan untuk melecehkan Hendra, rasanya Hendra tidak akan terima. Apakah Ibu ikhlas? Ikhlas, saya ikhlas. Saya cuma tidak suka pada saat itu Hendra tidak bicara sama saya. Oke. Saya ini kan neneknya. Itu aja kok. Ibu keberatan kalau Pak Alex yang akan bayar ya? Saya keberatan. Karena saya masih mampu. Saya juga keberatan sebagai orang tua. Karena saya takut itu akan jadi perbincangan di belakang hari, Mas. Lebih baik saya minjem, Mas. Daripada saya harus ngemis-ngemis, lebih baik saya minjem. Oke. Enggak. Baik, baik, baik. Sebentar. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Oke. Nenek, sebentar. Nenek membantu cucu adalah kewajiban. Tetapi bantuan itu tidak lagi diburan. Loh, yang bayarin anak Anda itu saya loh. Bisa nggak kakaknya ikut kemudian? Ya udah, ikhlas ya jangan diomongin dong. Ya, sebetulnya Oke. kita nggak mau omongin, Mas. Cuma ya lihat, kesel sama dianya aja. Ya kesel bagian dia nggak kerja. Sekarang dia diterima kerja nih. Mau Alhamdulillah. dijadiin apa, Pak? Mau dijadiin apa? Staf. Gajinya kira-kira berapa? Gajinya ya saya perkirakan karena dia saya berhutang budi Ya. banget. Kalau nggak ada desa gimana, saya di atas 5 juta berarti. Ya kan? Anda udah dengar sendiri. Baik. Mungkin gini, tunggu sebentar, Oke. kami. Kalau saya melihat dari sifatnya Hendra, mungkin nggak akan semudah itu loh dia menerima bantuan. Mungkin jadi pinjaman jangka panjang kali ya, Hen? Iya, Mbak Dian. Ya, jadi kerja di perusahaannya Pak Alex, dicicil tiap bulan gitu. Sebagai Dian, saya ini sebetulnya Kelas. ikhlas karena saya berhutang budi banget sama dia. Baik. Bukan terserah Ibu. Nenek nggak ikhlas banget kalau cucunya ditolong oleh orang lain. Saya nggak ikhlas. Saya masih mampu. Hanya itu aja. Saya masih mampu.
Saya nggak akan bicara apa-apa. Saya ikhlas, saya neneknya. Diungkit-ungkit sama mami. Saya nggak pernah ngungkit, Mami. saya cuma kesel. Enggak. Hendra, kenapa nggak bicara? Oke, kita break sebentar. Pak Alex, terima kasih atas semoga banyak orang seperti Anda, Pak ya. Pak Alex, makasih ya. Bapak kembali. Baik, kita akan bicarakan masalah siapa yang akan nanggung siapa namanya? Hani. Hani untuk berobatnya lebih lanjut. Yang jelas Pak Alex sudah menawarkan dan nenek juga nggak ikhlas kalau dibantu oleh orang lain. Kita Apa jawabannya kita lihat nanti setelah yang berikut ini. Masihkah kau mencintaiku? ya ini janji Tuhan karena kalau dia berkehendak rezeki itu bisa datang Ya. kapanpun. Setiap tindakan pasti ada imbalannya. Tindakan baik tentunya akan mendapatkan imbalan yang baik. Tindakan yang kurang baik, Oke, nggak tahu. saya mundur sedikit. imbalan Saya ke kurang. Hendra. Saya akan bicara dengan Oma tercinta Oma. Ya, kita sangat menghargai ya bahwa Oma akhirnya jelas untuk memenuhi kewajiban yang namanya cucu ya, kewajiban Oma lah untuk memberikan biaya pengobatan. Tapi Oma juga harus mempertimbangkan seorang Hendra. Menantu ibu ini, ya menantu Oma ini luar biasa. Ya, walaupun dalam keadaan begini tapi dia tidak pernah mau minta bantuan orang lain. Itu yang harus dipahami. Hen, apa yang akan kamu lakukan terhadap apakah akan menerima bantuan dari Pak Alex atau menerima bantuan dari Oma? Karena bagaimanapun Hani butuh biaya pengobatan. Siapapun yang memberi bantuan buat anak saya akan anggap itu sebagai pinjaman Mas Almi. Saya akan menyicilnya. Baik itu dari Mami ataupun dari Pak Alex. Kenapa kamu malu ya? Bukan malu Mas Almi. Selama saya masih bisa berusaha sendiri, saya akan coba berusaha. Kamu yakin bisa? Yakin. Udah nggak usah lah dari orang luar. Hani, sini aja Han. Sama tante. Orang luar tuh belum tahu. Berobatnya itu mesti ke luar negeri. Apa sih? Mbak, maaf, Mbak. Bang, nggak boleh Mbak, begitu ya. maaf. Kakak harus menghargain juga orang. Tolong di sebelah sana, maaf. Oke. Ya. Ini sebenarnya membantu omanya atau kakaknya sih? Ya saya juga bantu mami saya dong. Oke, baik. Kita kakak membantu mami ikhlas dong ya? Ya. Belum tentu dari orang luar. Oke. Pokoknya Hani nanti berobatnya nggak ada masalah. Hendra ingin mengatakan bahwa siapapun yang memberikan pemberian itu akan dianggap sebuah pinjaman. Dicicilnya. Bagus banget dong menurut saya. Tapi buat saya nggak mau, Mas. Karena saya sebagai nenek saya ikhlas, tulus ikhlas. Hendra, saya nggak mau itu sebagai pinjaman. Gak apa-apa, nanti dikembaliin uangnya. Dalam bentuk lain barangkali ya. Neneknya nggak mau terima, bikinin tabungannya Hani aja. Gimana? Itu terserah, tapi saya nggak mau itu jadikan pinjaman. Sudahlah Bu, masalah yang besar seyogyanya diperkecil. Masalah kecil kalau bisa kita hilangkan supaya hidup bisa menjadi aman, tentram, bahagia. Oke. Gampang kan? Ya, Oma. Saya betul-betul saya nggak mau. Jadi apa yang saya bikin, apa yang saya kasih, saya ikhlas. Ya, Mami minta maaf. Kalau selama ini Mami salah. Ya. Harus minta maaf ini. Aku Hendra. Kalau udah nyakitin Mami. Siapa yang ikhlas? Uma ikhlas saya. Maaf ya Mbak. Maafin. Ini baik-baik ya. Nah, ya. Oke, masih ada yang belum beres? Masih ada yang belum beres. Kita belum pernah mendengarkan Hendra. Apakah Anda masih ingin untuk berpisah dari istri Anda? Enggak, Mas. Enggak.
saya akan mempertahankan keluarga kecil saya ini. Kenapa berubah? Karena saya sangat mencintai dua-duanya, Mas. Ya, saya tahu. Anda waktu mau menceraikannya pun Anda bilang atas dasar cinta. Apa yang membuat Hendra sekarang berubah? Karena perubahan dari keluarga kah? Salah satunya iya. Dan Dan saya Anda melakukan kesalahan besar kalau Anda membuang istri yang pengabdiannya luar biasa seperti ini. Ma, maafin Papa ya. Iya. Papa udah salah. Oke, satu lagi. Saya ingin bertanya kepada istri Anda. Kalian, apakah Anda tidak mau diceraikan oleh suami Anda karena Anda kasihan dengan dia? Tidak, Mas. Saya tidak mau diceraikan oleh suami saya. Saya akan terus bersama suami dan anak saya. Bukan atas dasar belas kasihan. Tidak. Betul? Semua ini saya lakukan karena cinta. Saya mencintai suami saya dan anak saya. Apakah Anda berdua masih saling mencinta? Iya, Mas. Iya. Oke, selesai persoalan kita. Kita berdoa. Hendra sukses. Ya, kalau semua mendukung, Anda harus baca buku The Secret. Ya, kalau Anda semua mendukung, semua berkata sukses, 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 dan itu menular. Ya, transmit ke kosmik, dan kosmik Iya. juga membalas. Aura. Itu bicara soal aura ya. Aura yang keluar dari tubuh kita, apakah itu positif atau negatif? Ya. Anda bisa membuatnya positif, Anda bisa membuatnya negatif. Kalau kita punya kesempatan ya bikin yang positif dong, kenapa yang lain? Jadi, Ya, kalau kesempatannya semuanya bagus, hasilnya positif terus. Hamil maksudnya. Ya, alhamdulillah.